Halo teman-teman semua. Di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Jelas, ekspresi wajah sosok hitam sangat suram pada titik ini. Sementara kedua matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak dapat dipahami. Sosok hitam itu menatap aneh pada Lindong dan berkata, "Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda memenuhi syarat untuk bertindak begitu berani di depan saya hanya karena Anda berhasil bertaruh dari seorang praktisi panggung nirvana?" Dari kata-katanya, jelas dia telah menyaksikan konfrontasi antara Lindong dan Huayun di luar lembah guntur. Namun, mengingat kemampuan Lindong, dia tidak akan bertahan lebih dari 10 putaran dalam pertempuran hidup dan mati dengan seorang praktisi panggung nirvana. Lindong tidak membalas kata-katanya dan hanya tersenyum. Pada saat yang sama, dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerahkan simbol utama pohon dengan patuh. Tidak diragukan lagi, tindakan Lindong membuat wajah sosok hitam itu sangat geram. Setelah melihat adegan ini, Motei dan wajah sisanya menjadi pucat. Meskipun mereka telah menyaksikan bagaimana Lindong berkonfrontasi dengan Huayun di luar lembah guntur, itu hanyalah sebuah taruhan. Saat ini, mereka berada dalam situasi yang berbeda. Sudah jelas bahwa sosok hitam ini bukanlah individu yang baik hati. Jika Lindong tidak menyerahkan simbol vena pohon, dia tidak akan membiarkan masalah ini berakhir. Dibandingkan dengan wajah pucat Motei dan rekan-rekannya, meskipun Moling khawatir juga, mereka masih percaya pada Lindong. Dari hari mereka melangkah ke medan perang kuno, Lindong telah melakukan banyak keajaiban bagi mereka. Seolah-olah jumlah kartu truf di lengannya tidak ada habisnya. Suasana di ruang batu yang luas membeku dan tegang. "Bocah, Anda telah kehilangan kesempatan terakhir untuk memohon pengampunan saya," ucap sosok itu. Dengan tatapan dingin, sosok hitam itu melangkah maju. Segera, gelombang Yuan Power menyapu ke depan, dan bintik-bintik cahaya keemasan menyembur di bawah kulitnya. Tanpa mengeksekusi seni bela diri, dia menyentak tubuhnya, dan menjadi kilau kabur dan meledakkan pukulan seperti petir ke arah Lindong. Udara meledak di bawah kekuatan pukulannya. Praktisi panggung nirvana memiliki tubuh emas nirvana yang asli, yang merupakan senjata terkuat mereka. Bahkan, seorang praktisi tahap setengah langkah ke nirvana tidak akan berani melawan individu yang kuat seperti itu. Sudah jelas bahwa sosok hitam itu tidak berniat menahan serangannya. Ledakan sonik dari pukulannya sangat tajam dan ditujukan langsung pada titik vital dada Lindong. Jika pukulannya mendarat, itu pasti akan meledakkan lubang berdarah di tubuh target. Melihat betapa kejam sosok hitam meluncurkan serangannya, mata Lindong membeku juga. Namun, dia tidak segera mundur. Dengan kedutan tubuhnya, bintik-bintik cahaya keemasan meletus di bawah kulit Lindong juga. Meskipun cahaya keemasan ini tidak begitu kental seperti sosok hitam, itu memberi nuansa yang tidak bisa dihancurkan. Ketika cahaya emas melonjak di bawah kulit Lindong, energi yang luar biasa memancar dari seluruh tubuhnya juga. Sekaligus, mata Lindong berkobar dengan api yang menyala-nyala. Dan dengan sedikit ragu, di bawah tatapan takjub dari Motei dan yang lainnya, sebuah pukulan emas yang terpancar dilepas dan bertabrakan dengan pukulan sosok hitam. Sebuah ledakan rendah dan menusuk bergema di kuil batu. Gelombang riak energi yang brutal kemudian menyapu kuil dan mengubah beberapa ramuan di sekitarnya menjadi debu. Sosok Lindong terlempar ke belakang dengan keras, dan pada saat yang sama, ledakan kecil bisa terdengar datang terus-menerus dari tubuhnya. Jelas, tubuhnya telah diserang oleh kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan mengerikan seperti itu sudah cukup untuk menghancurkan praktisi setengah langkah ke nirvana. Namun, meskipun tubuh Lindong terlempar ke belakang, dia tidak menunjukkan tanda-tanda terluka serius. Sebaliknya, di bawah serangan kuat seperti itu, cahaya keemasan di tubuhnya menjadi semakin intens. Akhirnya, tubuh Lindong membanting dengan kejam ke pilar besar. Segera banyak retakan meluas. Pada saat inilah, Lindong akhirnya bisa menstabilkan tubuhnya secara menyeluruh. Melihat Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda terluka parah, Motei dan sisanya menarik nafas dalam-dalam dari udara dingin, sambil merasa bingung pada saat yang sama. "Nirvana Golden Body?" ucap sosok hitam menatap cahaya emas samar-samar di bawah kulit Lindong juga. Segera setelah itu, ia menyadari dan mengejek. "Tidak heran Anda begitu arogan. Tampaknya Anda memiliki seni bela diri tubuh yang mirip tubuh Nirvana Golden Body. Namun, itu tidak akan pernah cukup menghadapiku." Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, seluruh tubuh sosok hitam meletus dengan cahaya keemasan yang sangat mempesona. Intensitas pancaran seperti itu berkali-kali lebih kuat dari tubuh emas Nirvana Lindong. Mari kita lihat
berapa kali tubuh emas Nirvana imitasi Anda dapat menahan serangan saya? Ucap sosok hitam mengaktifkan semua kekuatan tubuh emas Nirvananya saat dia menyerang dengan tiba-tiba. Sebuah tampilan suram muncul di wajah Lindong saat dia melihat cahaya keemasan yang semakin membesar di matanya. Setelah konfrontasi langsung sebelumnya, ia memahami kehebatan seorang praktisi panggung Nirvana. Lindong hanya bisa menggunakan tubuh emas Nirvana yang lebih kecil untuk memasang sedikit perlawanan. Pada akhirnya, dia tidak bisa menggunakannya untuk melawan sosok hitam itu. Melihat sosok emas dengan kekuatan seperti gunung meluas dengan cepat di mata Lindong, menekan angin yang menyertai serangan itu dan menciptakan banyak retakan di lantai di sekitar Lindong. "Lindong, cepat melarikan diri dari sana!" ucap Motei dan lainnya memeki ketika mereka melihat apa yang sedang terjadi. Jelas, praktisi panggung Nirvana melakukan semua serangan ini dengan niat membunuh Lindong. "Mencoba melarikan diri," ucap sosok hitam. Tawa yang menusuk datang dari dalam cahaya keemasan saat dia melihat wajah tenang Lindong dan memikirkan bagaimana wajah itu akan hancur nantinya. Kegirangan muncul dalam pikirannya. Saat cahaya keemasan melintas di udara, kepalan sosok hitam yang tampaknya terbuat dari emas asli menyebabkan ledakan di udara dan meledak ke arah kepala Lindong. Dengan kecepatan seperti ini dan jarak pendek antara dia dan Lindong, mustahil untuk menghindari serangan, bahkan dengan kecepatan ekstrim. Wajah sosok hitam menjadi seram dan terdistorsi. Namun, tepat ketika dia hendak mendaratkan pukulannya, dia melihat ekspresi mengejek di mata Lindong. Tanpa memiliki kesempatan untuk memahami tatapan mengejek di belakang mata Lindong, cahaya merah tiba-tiba melesat di udara. Pada saat ini, sebuah pukulan dingin muncul dan beradu dengan dentuman sonik dari pukulannya dengan suara gemuruh yang keras. Riak energi yang mengerikan menelan tempat itu. Retakan besar meletus di seluruh lantai ruang batu. Semua pilar batu meledak dan ruang batu menunjukkan tanda-tanda ambruk. Melihat apa yang terjadi, Motei dan yang lainnya mundur tanpa ragu-ragu. Mereka kemudian melihat kamar batu yang saat ini diselimuti oleh awan debu. Tidak peduli betapa kuatnya Lindong, dia pasti mati di bawah serangan kuat seperti itu. Tepat ketika wajah mereka berubah menjadi putih pucat, sesosok tubuh keluar dari awan debu secara tiba-tiba dengan kedua kakinya tertanam di tanah, menciptakan dua jejak yang dalam di lantai. Energi yang luar biasa merembes dari tubuh sosok itu, menciptakan ledakan di udara. Akhirnya, sosok ini dengan keras menabrak dinding kuil. Saat tubuhnya menyerah, dia mengeluarkan seteguk darah. Motei dan yang lainnya kemudian menatap pada sosok ini. Apa yang mereka lihat sangat mengejutkan mereka. Mata mereka beku, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Itu karena sosok menyedihkan yang ditembak keluar dari awan debu dan mengeluarkan seteguk darah adalah praktisi tahap Nirvana berbaju hitam yang misterius. Pikiran Motei dan sisanya tampaknya berada dalam keadaan tercengang saat mereka menatap kosong pada pandangan ini. Bahkan, sosok hitam itu sendiri mengangkat kepalanya dengan tidak percaya saat dia menghapus noda darah di mulutnya dan melotot tajam ke awan debu. Situasi ini berlangsung sesaat sebelum suara langkah kaki terdengar dari awan debu. Mereka kemudian memutar kepala mereka dengan kaku dan melihat sosok berjalan perlahan keluar dari awan debu. Wajah tenang pada sosok itu tetap tak tergoyahkan. Tatapan Motei dan sisanya berhenti pada wajah tenang Lindong. Pada saat ini, mereka tiba-tiba menemukan bahwa ada sosok tinggi berdiri di belakang Lindong seperti pengawal setia. Saat mereka mengalihkan tatapan mereka ke sosok tinggi itu, mereka menemukan bahwa seluruh tubuhnya tampak berkobar dengan api. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas fitur-fiturnya, tetapi samar-samar dapat merasakan energi yang kuat yang berasal dari itu. Ini menempatkan pikiran mereka dalam keadaan syok. Setelah beberapa saat, bisikan-bisikan yang berisi jejak-jejak syok dan keterkejutan yang ekstrim mulai keluar dari mulut mereka. Praktisi panggung Nirvana. Pada saat ini, ruang batu yang berantakan benar-benar diam. Terlepas dari siapa itu, Motei, Moling atau praktisi panggung Nirvana berpakaian hitam, mereka semua menatap sosok Koko di belakang Lindong dengan takjub. Bagaimana bisa ada seorang praktisi panggung Nirvana di sisinya? Ucap Motei dan rekan-rekannya. Mereka belum pernah melihat Lindong dengan pengawal panggung Nirvana sebelumnya. Dan dari wajah terkejut trio Moling, jelas bahwa mereka sama terkejutnya. Boneka jiwa, jadi ini kartu truf Anda? Ucap praktisi panggung Nirvana berpakaian hitam berkata dengan suara serak dan suram saat dia perlahan menghapus jejak darah di sudut mulutnya. Dia bisa merasakan bahwa sosok itu tidak memiliki kekuatan hidup seperti manusia. Itu jelas sebuah boneka.
Namun, meskipun demikian, hati praktisi panggung Nirvana yang berpakaian hitam tidak bisa menahan diri untuk mencibir dengan kasar, dan dia menatap boneka Dara dengan ketakutan dan keserakahan. Bahkan dia sendiri tidak memiliki harta yang sangat bagus. "Boneka jiwa," ucap Motei dan yang lainnya tercengang. Segera setelah itu, mereka kembali menatap iri pada Lindong. Jenis artefak atau harta ini sangat langka, dan mereka tidak pernah membayangkan bahwa Lindong akan memiliki satu. Sekarang mereka akhirnya mengerti mengapa Lindong bisa tetap tenang ketika dia menghadapi Lingxi dan Liu Yuan. Ternyata dia memiliki kekuatan yang mengintimidasi di lengan bajunya. Lindong terkekeh. Dia berbalik untuk menatap praktisi panggung Nirvana yang berpakaian hitam. "Jadi, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" ucap Lindong. Setelah mendengar kata-kata ini, cahaya dingin segera muncul di mata praktisi panggung Nirvana yang berpakaian hitam. Namun, setelah melihat boneka Dara di samping Lindong, dia tidak punya pilihan selain menekan kemarahannya. Dari konfrontasi sebelumnya dengan boneka Dara, dia mengerti bahwa jika pertempuran pecah, boneka itu akan menghajarnya dengan menyedihkan. Selanjutnya, masih ada Lindong yang menatapnya dari samping. Situasi saat ini telah berubah dan tidak menguntungkan baginya dalam sekejap. Sangat jelas, dia harus menunda ide merebut simbol Vena pohon untuk saat ini. Jangan terlalu senang dengan diri sendiri. Dengan menyinggung kerajaan tebing iblis saya khawatir Anda tidak akan memiliki waktu yang mudah di masa depan. Boneka jiwa belaka tidak akan bisa melindungi Anda di medan perang kuno, ucap praktisi panggung Nirvana berpakaian hitam itu menatap dingin ke arah Lindong sambil menyeringai dengan seram. Kekaisaran tebing iblis. Setelah mendengar nama ini, Lindong tidak memiliki banyak reaksi. Sebaliknya, ekspresi Motei dan yang lainnya berubah drastis. Ketika mereka melihat wajah santai Lindong, mereka dengan lembut berbicara serentak. "Lindong, aku takut mungkin ada beberapa masalah kali ini. Saya telah mendengar tentang kekaisaran tebing iblis sebelumnya. Kerajaan ini adalah salah satu eksistensi yang kuat, bahkan di antara kerajaan peringkat tinggi. Tidak mungkin bagi kerajaan ini hanya memiliki satu orang praktisi panggung Nirvana. Selanjutnya, orang-orang ini terkenal sangat pendendam. Jika Anda menyinggung mereka, mereka pasti akan membalas dendam. Dulu ada kekaisaran peringkat tinggi yang benar-benar dihancurkan oleh mereka," ucap Motei. Setelah mendengar kata-kata ini, mata Lindong berubah menjadi sedikit serius. Sepertinya kerajaan tebing iblis memang faksi yang tangguh. "Bocah, jika Anda dengan patuh menyerahkan simbol Vena pohon sekarang dan memberikan boneka jiwa ini, dendam di antara kita dapat dengan mudah dihapus. Kalau tidak, aku takut mungkin tidak ada kesempatan bagimu untuk menonjolkan dirimu sendiri di medan perang kuno," ucap praktisi panggung Nirvana berpakaian hitam mengejek saat dia melihat perubahan di mata Lindong. Ada sedikit kesombongan dalam nadanya. Lindong mengerutkan alisnya dan menatap sosok hitam itu dengan sikap acuh tak acuh. "Saya tidak peduli siapa Anda dan dari mana Anda berasal. Saya tidak akan pernah memberikan apapun milik saya kepada siapapun. Pergilah," ucap Lindong. Matanya tiba-tiba berubah serius, sementara wajahnya memerah dengan niat membunuh. "Beraninya kamu," ucap praktisi panggung Nirvana berpakaian hitam sangat marah ketika melihat sikap Lindong. Awalnya dia berpikir bahwa dengan menggunakan nama kerajaannya, Lindong akan menyerah. Namun, ia tidak berharap Lindong menjadi lebih arogan. "Baiklah, kamu bisa sedikit sombong sekarang, tapi cepat atau lambat, aku akan membuatmu menyesali perbuatanmu," ucap praktisi berjubah hitam. Namun bagaimanapun juga, selama wujud boneka jiwa ada di sana, dia tidak berani melakukan apapun. Setelah memberi Lindong tatapan jahat, sosok hitam itu bergerak, berlari keluar dari ruang batu dan dengan cepat menghilang. Saat Motei dan yang lainnya menyaksikan praktisi panggung Nirvana yang berpakaian hitam menghilang, mereka diam-diam menarik nafas lega. Mereka mengalihkan tatapan mereka ke Lindong dan tertawa pahit. "Saudara Lindong akan merepotkan di masa depan setelah menyinggung musuh seperti itu," ucap Motei. "Situasi yang berbeda akan mengadakan tindakan yang berbeda juga. Tidak perlu khawatir. Jika Anda takut masalah di medan perang kuno, akan sangat sulit bagi Anda untuk menonjolkan diri dari yang lain. Dalam hal ini, bagaimana Anda bisa dipilih oleh sekte super?" ucap Lindong tersenyum. Kerajaan tebing iblis memang merepotkan, tapi dia tidak perlu takut pada mereka sama sekali. Di masa lalu, ketika dia baru saja meninggalkan kota yang kecil, jika dia takut pada hal-hal kecil, akan sulit baginya untuk mendapatkan prestasi yang dia miliki hari ini. Motei hanya bisa tertawa pahit tanpa mengatakan apapun setelah dia melihat bagaimana Lindong meremehkan seluruh kejadian itu. Setelah beberapa hari bersama Lindong, dia mengerti bahwa Lindong penuh teka-teki dan tak terduga.
Dengan kekuatan tahap manifestasi puncak saja, Lindong mampu terlibat dalam konfrontasi langsung dengan praktisi panggung nirvana dan bahkan memiliki guardian yang tangguh. Mungkin hanya seorang individu seperti Lindong yang tidak akan takut pada kekuatan besar seperti kekaisaran tebing iblis. Ayo, pasti ada artefak atau harta lain di kuil batu ini. Kalian semua jangan pergi dari sini dengan tangan kosong, ucap Lindong tertawa. Dia melihat ruang batu yang benar-benar berantakan. Banyak ramuan di ruang batu telah hancur selama pertarungan. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menjelajah ke bagian lain dari kuil batu. Setelah Lindong menyelesaikan kalimatnya, dia melambaikan tangannya dan mengembalikan boneka jiwa ke jimat batu. Setelah itu, dia meninggalkan kamar batu dan berjalan di sepanjang koridor yang menuju ke area lain. Di belakangnya, Moling, Motei, dan sisanya mengikuti. Mereka berjalan melalui ruang batu yang rumit seperti labirin. Sepanjang jalan, mereka berhasil mendapatkan beberapa manfaat juga. Di beberapa kamar batu, ada tumpukan pil nirvana. Alih-alih mengambil pil ini, Lindong membiarkan Motei, Moling, dan sisanya membagi pil ini untuk mereka. Setelah semua, dia sudah memperoleh simbol vena pohon yang dia butuhkan. Jika dia bisa memperbaikinya, energi mentalnya bisa menerobos ke tahap master simbol surga. Ketika saat itu tiba, ia akan mampu menghadapi praktisi panggung nirvana sejati tanpa bantuan dari boneka jiwa dara. Dalam setengah jam perjalanan melalui koridor di kuil batu, Motei dan sisanya memiliki panen yang agak melimpah. Wajah mereka dipenuhi dengan kepuasan dan kegembiraan. Selanjutnya, dengan Lindong mengawasi mereka dari samping, mereka tidak perlu khawatir tentang faksi lain merebut harta yang mereka temukan. Setelah semua, Lindong saat ini tidak dapat dihentikan, bahkan oleh praktisi tahap nirvana. Sepanjang jalan, Lindong dan rekan-rekannya telah menemui rombongan lain juga. Beberapa berasal dari kota Yang, sementara yang lain adalah orang asing yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Namun, begitu mereka saling bertemu, mereka segera beralih ke tempat lain. Setelah beberapa belokan yang salah di koridor, mereka menemukan jalan di depan mereka telah digantikan oleh ruang utama yang sangat besar. Saat mereka menatap ruang utama yang muncul di depan mata mereka, Lindong dan rekan-rekannya terkejut. Semua orang tahu bahwa hal yang paling penting di Lembah Guntur bukanlah barang yang mereka dapatkan sejauh ini dalam perjalanan mereka. Harta nyata yang telah menarik banyak elit dan kekaisaran peringkat tinggi adalah kunci rahasia kuno. Harta ini memiliki daya tarik yang kuat. Bahkan makhluk kuat seperti Little Martin sangat menginginkan pil samsara, apalagi yang lain. Ayo pergi, ucap Lindong. Dia melambaikan tangannya tanpa ragu dan memimpin sisanya ke dalam. Ruang utama sangat luas. Saat ini, sudah ada banyak kelompok lain di ruang utama. Lindong melihat sekeliling dan melihat Lingxi, Liu Yuan, dan rekan-rekan mereka yang sudah tiba di ruang utama juga. Di sebelah kiri mereka ada dua kelompok dari kerajaan Bingxuan atau Millennium Ice dan kerajaan Great Crow atau Wu Besar. Lindong lalu melirik ke sekeliling ruang utama. Setelah beberapa saat, tatapannya berhenti di area tertentu dari ruang utama, di mana 5 sosok hitam berkumpul. Meskipun mereka sedikit jumlahnya, Lindong dapat merasakan bahwa bahkan Huayun, Wumo, dan rekan-rekan mereka takut pada 5 sosok hitam ini. Kemunculan tiba-tiba Lindong dan rekan-rekannya menarik banyak tatapan. Salah satu sosok hitam berbalik saat ekspresinya langsung gelap. Dia adalah orang yang sebelumnya gagal dalam merebut simbol vena pohon dari Lindong. Lindong melirik sosok hitam dan senyum mengancam muncul di wajah sosok itu, seolah-olah kelinci telah memasuki sarang serigala. Pemandangan yang sangat menyeramkan. Namun, senyum sinis sosok hitam itu tidak memiliki efek sedikit pun pada Lindong. Lindong terus memindai tempat, sampai tatapan akhirnya berhenti di area terdalam dari ruang utama. Ada bola cahaya mengambang di tempat itu. Di dalam bola cahaya itu ada benda berbentuk kunci aneh yang memancarkan cahaya yang tidak biasa. Kunci rahasia kuno. Gumam Lindong menatap objek dalam bola cahaya. Matanya segera menyusut. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan bahwa Little Martin menjadi bersemangat di dalam jimat batu. Mereka akhirnya sampai pada tujuan mereka. Bersambung. Lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti